Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Rizky Maulana. Saya dari semester 4A PG PAUD. Di video kali ini saya membuat cerita singa dan tikus yang baik hati. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran. Jadi strategi pembelajaran PAUD merupakan pola umum untuk membimbing, mendampingi, mengasuh, mengasah, dan memberikan kegiatan pembelajaran yang mampu mengaktifkan potensi anak dan juga kompetensi dan keterampilan anak. Nah, tujuan dan manfaat strategi pembelajaran yaitu memberikan isi pembelajaran kepada pembelajar, menyajikan informasi atau bahan-bahan yang dibutuhkan dalam belajar untuk menunjukkan unjuk kerja sebagai pembelajar. Nah, di sini ada 5 strategi pembelajaran dan PAUD, yaitu strategi pembelajaran yang berpusat pada anak, 2 melalui bermain, 3 melalui bercerita, 4 melalui bernyanyi, dan 5 yang terpadu. Nah, di sini kebetulan saya akan menjelaskan tentang yang melalui bercerita. Nah, metode bercerita merupakan salah satu strategi pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman belajar bagi anak, dan guru harus mengundang perhatian anak dan tidak lepas dari tujuan pendidikan. Penggunaan bercerita haruslah memperhatikan isi cerita, buatlah isi cerita yang menarik sehingga mereka dapat lebih memahami dan dapat menangkap isi pembelajarannya. Oke teman-teman, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Siapkan headset Anda, fokuslah kepada layar laptop Anda, dan inilah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan adik-adik. Di sini Kak Gilang akan bercerita tentang seekor singa dan tikus yang baik hati. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Pada suatu hari, ada seekor singa yang sedang tidur di dalam hutan. Seekor tikus kecil berlari di atas kepalanya dan turun melalui hidungnya. Lalu singa tersebut terbangun. Dengan suara raungannya yang keras, dia begitu marah. Tangannya menangkap tikus kecil tersebut. Sang singa kemudian membuka lebar rahangnya untuk menelan tikus tersebut. Maafkan aku, maafkan aku. Oh Raja, aku mohon padamu, tangis sang tikus yang ketakutan. Jika engkau memaafkanku kali ini, aku tidak akan melupakan kebaikan yang mulia. Aku tidak bermaksud jahat dan aku tidak benar-benar ingin mengganggu yang mulia. Jika yang mulia melepaskanku, membiarkan aku tetap hidup, aku juga akan membalas kebaikan yang mulia. Sang singa pun mulai tertawa. Hahaha. Dia terbahak-bahak, terpingkal-pingkal dan berkata, bagaimana mungkin tikus sepertimu yang kecil dapat melakukan sesuatu untukku? Dan dia pun terpingkal-pingkal melanjutkan ketawanya. Hahaha. Oh baiklah, kata si singa. Ya, oh baiklah. Lagi pula, kamu bukan makanan yang banyak untukku. Lalu, si singa pun melepaskan tikus dan membiarkan tikus itu pergi ketakutan dari hadapannya. Beberapa waktu kemudian, setelah kejadian itu, beberapa pemburu mencoba menangkap sang singa hidup-hidup. Mereka memasang jaring tali di dalam hutan. Sang singa pun masuk ke jebakan. Dia mengaung dengan keras. Aungannya terdengar di seluruh hutan. Sang tikus kecil mendengar raungan singa itu.
lalu berkata, "Itu mungkin singa yang pernah melepaskanku." dia berkata sambil mengingat janjinya. Dan dia berlari untuk mengetahui apakah dia dapat membantunya. Kemudian sang tikus menemukan singa yang sedang sedih. Sang tikus berkata kepada sang singa, "Berhenti, berhenti. Kamu jangan berteriak. Jika kamu membuat banyak keributan, para pemburu akan datang dan menangkapmu. Aku akan mengeluarkanmu dari jebakan ini." Dengan gigi kecilnya yang tajam, sang tikus menggerogoti tali-tali jebakan hingga putus. Kemudian sang singa keluar dan bebas dari jaring jebakan tersebut. Sang singa pun berkata, "Sekarang aku benar-benar paham." Dan kata si tikus, "Dan aku benar kan sekarang?" Terus singa tersebut lepas dan singa tersebut berterima kasih kepada sang tikus. "Terima kasih tikus," kata sang singa dengan lembut. "Kamu benar-benar membantuku. Aku mengerti sekarang bahwa kebaikan itu selalu bermanfaat." Oke. Ya, bagaimana teman-teman? Apa pelajaran yang bisa didapatkan dari cerita si singa dan tikus kecil ini? Boleh komentar di bawah, dan juga saya akan memberi pelajaran sedikit yang saya dapat dari cerita ini. Yang pertama, tidak boleh bersifat angkuh walau kita besar dan kita di atas. Terus yang kedua, seberapapun kecil perbuatan kebaikan akan bermanfaat di kemudian hari ataupun di saat itu juga. Pokoknya jangan meremehkan sekecil apapun hal kebaikan, karena itu akan mendapatkan manfaat dan juga akan dicatat amal baiknya. Oke, terima kasih. Silakan subscribe di bawah ini dan klik like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.